Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar pelajaran PKN mengenai pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara. Pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara nanti akan dibagi menjadi 6. Kita sebagai warga negara punya kewajiban 6 ya. Yang pertama yaitu kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang kedua yaitu kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Yang ketiga, kewajiban menaati peraturan yang berlaku. Yang keempat, kewajiban menjaga lingkungan. Yang kelima, kewajiban membayar pajak, dan yang terakhir, yang keenam yaitu kewajiban bela negara. Teacher bahas untuk poin yang pertama dulu, yaitu kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Indonesia adalah negara yang beragama. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sebagai negara yang beragama, bangsa Indonesia percaya atau beriman kepada Tuhan yang Maha Esa. Di negara kita, Indonesia, ada 6 agama yang diakui negara. Agama apa sajakah itu? Kalian lihat pada gambar di bawah ini. Yang pertama yaitu agama Islam. Yang kedua, agama Kristen. Yang ketiga, agama Katolik. Keempat, agama Buddha. Kelima, agama Hindu. Dan yang terakhir yaitu agama Konghucu. Setiap agama memiliki ajaran, tempat ibadah, kitab suci, dan hari raya yang berbeda. Setiap orang bebas memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, serta melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaannya itu. Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Di bawah ini merupakan contoh pelaksanaan kewajiban saling menghormati antar umat beragama. Yang pertama, tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan agamanya. Yang kedua, mempersilahkan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Yang ketiga, tidak mengejek ajaran agama lain. Yang keempat, berteman dengan orang walaupun berbeda agama. Yang kelima, menyayangi teman apapun agamanya. Ini hanya beberapa contoh saja. Di kehidupan kita sehari-hari, kita masih banyak contoh lain untuk saling menghormati antar umat beragama. Kalau kita berdampingan dengan warga yang berbeda agama, kita pasti akan menemukan contoh lainnya. Yang kedua, kewajiban kita sebagai warga negara adalah kewajiban mengikuti pendidikan dasar. Selain merupakan hak, memperoleh pendidikan dan pengajaran juga merupakan kewajiban setiap warga negara, khususnya anak-anak dan remaja. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat 2 yang bunyinya adalah setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
Pendidikan dasar ditetapkan pemerintah diwujudkan dalam program wajib belajar 12 tahun yang meliputi pendidikan tingkat SD hingga SMA. Program wajib belajar 12 tahun membuat setiap warga negara memiliki kewajiban sebagai berikut. Yang pertama, mengikuti pendidikan di tingkat SD hingga SMA. Yang kedua, membekali diri dengan moral yang baik. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan bakatnya melalui pendidikan di sekolah. Dan yang terakhir, menguasai ilmu pengetahuan dan keterampilan agar dapat meraih masa depan yang cerah. Nah, di bawah ini ada beberapa manfaat melaksanakan wajib belajar 12 tahun. Itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membekali diri untuk mendapatkan pekerjaan yang baik di masa depan. Yang kedua, menyiapkan diri untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Yang ketiga, membentuk kepribadian yang berakhlak dan bermoral baik. Dan yang keempat, mengikuti kemajuan teknologi seiring perkembangan zaman. Selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin belajar. Meskipun kita belajar secara daring, semangat belajarnya harus tetap menyala, tidak boleh padam ya. Dan jangan lupa yang paling penting selalu jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Akhiri sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.